Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalatu wassalamu ala asrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, amma ba'du. Assalatu wassalamu ala asrafil anbiya'i wal mursalin ala sayyidina Muhammadin habibina Muhammadin sallallahu alaihi wasallam. Allahumma salli ala Muhammad. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli, amma ba'du. Para sahabat sekalian, kali ini saya berdialog masih tetap dengan lawan dialog yang sama, yaitu Pendeta David Salim. Namun kali ini agak sedikit berbeda. Di sini tentang masalah, banyak sekali masalah yang diangkat oleh Pendeta David Salim. Saksikan keseruan dialog ini. Mudah-mudahan bagi Anda yang mendukung channel ini diberikan hidayah oleh Allah Subhanahu wa taala, dimudahkan segala urusannya, dan juga mudah-mudahan Anda dijadikan orang yang sukses dunia dan akhirat. Amin amin Allahumma amin. Selamat menyaksikan. Ya, saya jawab yang ini aja ya. Ini kan memang khas Muslim ya. Kalian itu pikirannya itu, aduh, jungkir balik mas, orang Muslim itu, ngerti nggak? Kan sudah dikatakan bahwa Sang Firman itu menjadi manusia, ngerti? Itu ada di Yohanes 1 ayat 14. Nanti di Filipi 2 ayat keempat ya, sampai ke 10 lah, sampean baca aja. Itu juga dikatakan yang walaupun dalam rupa Allah ya, Yesus itu dalam rupa Allah nih, karena dia kan Allah dari mulanya gitu loh. Beda dengan Muhammad. Muhammad ini kalau enggak ada emaknya Fatih, siapa itu? Aminah, dan bapaknya Abdullah, dia enggak ada gitu loh. Dia orang mati. Ngerti nggak bedanya ya? Kalau Yesus itu pada mulanya adalah Sang Firman itu sendiri. Dia pencipta. Kemudian dia turun ke bumi ini menjadi manusia. Ngerti? Ya, jadi kalau Yesus itu, orang Kristen tuh percaya bahwa Tuhan sekaligus manusia, itulah Yesus gitu loh. Nah, kalau sebagai manusia tentu saja ya, Yesus itu sebagaimana manusia lumrahnya, dia dari bayi dulu. Dia dilahirkan dulu gitu oleh perempuan, tentu aja, bukan dari batu. Saya kasih tahu ini ya, Muslim kalian, kalau saya mau agak kasar dikit ya, pakai dong otaknya gitu loh. Kamu kan ada kepalanya kan, isinya ada otak, itu diciptakan oleh Allah ya. Oleh Allah yang benar ya, bukan oleh Suete loh. Saya udah kasih tahu itu. Kamu mau menyembah kepada Allah Ka'bah terus apa gimana? Terserah ya. Ya, jadi saya kasih tahu ya, kalian Muslim tuh pakai pikirannya gitu loh. Yesus pada waktu di bumi itu kan manusia sejati juga kayak kita gitu loh. Makanya dia makan, dia jalan kaki, dia bisa lemah, bisa lelah. Nah, itulah posisi Yesus waktu dia ada di bumi. Tapi bedanya Yesus itu dari dulu-dulunya adalah Allah gitu loh. Kenapa dia menjadi manusia? Karena tujuannya, ini yang paling utama nih buat kita ya, adalah untuk penebusan dosa. Ya, garis bawah itu adalah untuk penebusan dosa, mas. Sampean itu kan manusia berdosa ya. Sampean itu nggak bisa ya, dengan amal, dengan sholat itu katanya bekal masuk surga, itu omong kosong. Buktinya apa? Muhammad sendiri di dalam hadis ya mengatakan, aku sendiri nggak tahu gitu loh, apa aku ini akan ke surga atau enggak ya, nggak tahu. Semua tergantung ridho Allah, katanya begitu aja Muhammad itu. Ya, jadi penebusan dosa itu sangat penting gitu loh. Kalau manusia bisa menyelamatkan dirinya sendiri, Yesus tidak perlu datang. Ya, Tuhan tidak perlu menjadi manusia, namanya Yesus.
Yesus itu arti namanya adalah Yehosua. Yehova atau Allah Israel itu menyelamatkan atau membebaskan. Nah, sampai dengan adanya Quran tidak percaya kepada Yesus itu Tuhan, ya. Yesus itu penebus dosa itu nggak ada semua di Quran sampean gitu loh. Nah, terus Qurannya katanya wahyunya dari Jibril. Apa itu? Disampaikan perantaranya Jibril. Mana, tidak ada. Itu omongannya Muhammad sendiri kok, atau omongan orang lain. Ya, kemarin saya udah tunjukkan di surah Quraisy kan. Itu omongannya Muhammad itu. Emang ada Allah kalian mengatakan hal seperti itu? Makanya saya bilang kalian muslim pakai pikirannya dong ya. Jangan cuma kerjanya cuma gitu aja. Yesus itu menetek pada ibunya. Lah itu kan lahir sebagai manusia gitu loh. Lah kalau manusia itu nggak netek, ya sampean kan netek juga kan? Ya dia apa dong? Dia bisa jadi manusia nggak? Manusia kan emang harus menyusu dulu pada waktu dia baru lahir. Nah, nanti pelan-pelan baru dia bisa makan makanan yang lebih keras. Itu manusia gitu loh. Kalau Yesusnya dari lahir aja, dari bayi aja dia udah makan daging, wah itu ya bisa jadi-jadian itu, siluman jangan-jangan ya. Oke, saya bilang kalian pakai otaknya dong gitu loh ya. Ya sampai ke semua muslim nih, jadi jangan diulang-ulang pertanyaannya. Ini siapa sih yang ngomong? Saya nggak kenal kalau ini nih. Cuma ini kebiasaan memang muslim seperti ini ngomongnya. Yesus nete, ya kan? Tuhan kok nete? Ini bodoh pertanyaannya. Ya, bodoh itu artinya ya belum ngerti gitu loh. Kalau yang udah ngerti, Yesus itu adalah sang firman yang menjadi manusia. Itu ada di kitab sucinya. Itulah Bible. Alkitab. Ya, di kitab Injilnya ada. Gitu loh. Bandingkan dengan Quran sampean yang asal ngomong, saya kasih tahu. Katanya Isa diberi kitab Injil oleh Allah. Yang mana gitu loh, coba buktikan. Sampai sekarang aja nggak pernah ada kok muslim satupun yang bisa menjawab pertanyaan ini gitu loh. Jadi asal ngomong mas ya, Quran itu sorry saya katakan bukan wahyu. Ngerti? Kalau wahyu ya kan ada kan di surah, kalau nggak salah nggak tahu ya apa surah Maryam atau Ali Imran lah gitu kan, dikatakan bahwa katanya Isa itu diberi kitab oleh Allah, kitab Injil lagi. Nah yang mana gitu loh ya, sampean tuh nggak ngerti apa-apa loh muslim ya. Ini saya sebagai pengikut Yesus ya, saya itu punya kewajiban mengajar kalian mas, supaya sampean itu jangan tersesat terus. Nanti sampean satu waktu kan mati ya kan. Orang mati itu tidak perlu dibunuh mas, dia akan mati sesuai dengan umurnya. Kalau udah cukup ya dia akan mati sendiri gitu loh. Itu kematian yang wajar. Itu hanya Allah sendiri yang punya wewenang ya. Jadi tidak boleh kita membunuh sesama manusia itu. Tanggung jawabnya nanti kamu akan ke neraka nanti pasti itu. Makanya jangan suka takia kemarin saya bilang ya. Ngebohongin orang supaya ngebom segala macam. Itu bertanggung jawab besar itu. Ya sekali lagi ya, saya punya kewajiban mengajar sampean. Karena sampean kan satu waktu pasti akan mati. Saya juga akan mati. Saya akan pergi ya kan dari dunia ini. Saya yakin saya akan ke surga. Cuma sampean gimana dong? Ngerti nggak mas? Kalau sampean ya, saya jelasin nih, tetap mau ya saya pokoknya mau ikut Muhammad ya silakan, nggak apa-apa juga sih ya. Nanti di akhirat kamu akan ketemu gitu loh, kebenarannya seperti apa. Ya kalau kitab suci sampean Quran kamu pegang, ya sudah gitu loh. Tapi saya sekali lagi punya kewajiban buat menjelaskan, inilah iman Kristen. Jadi jangan kena dibohongin oleh ajaran-ajaran nggak tahu dari mana sih ya. Yesus nete gitu ya kan. Bener, waktu bayi semua orang itu harus menyusu gitu loh. Tapi Yesus itu tidak sama dengan manusia pada umumnya. Dimanapun di seluruh dunia, di sepanjang sejarah, tidak ada yang seperti Yesus. Ngerti?
Yesus itu pada mulanya adalah pencipta itu sendiri. Pencipta itu siapa? Ya Tuhan gitu loh. Kenapa sih kalian muslim kok pikirannya kayaknya nggak jalan ya, saya heran. Makanya kalau mau ngomong itu baca dulu kitab sucinya orang Kristen. Kamu belum pernah baca loh ya. Bacanya cuma seceplok-ceplok. Coba baca Yohanes 1 sampai 21 itu ya, itu nggak banyak kok, 21 pasal doang, nggak banyak. Coba baca dulu, nanti kamu debat lagi sama saya boleh ya, nanya lagi boleh, mengapa begini, mengapa begitu ya. Jadi jangan kayak orang nggak ada ilmunya, nggak pernah baca, asal ngomong aja gitu loh ya Mas ya. Jelas ya, nanti saya kasih lagi ayatnya deh. Gini aja lah ya, kamu nggak bisa mengatakan bahwa Allah itu kan ada di segala tempat kan. Nah, terus pemilik rumah ini itu Ka'bah itu tidak berarti bahwa Allah itu cuma ada di Ka'bah ini doang, maksudnya begitu kan? Tapi itu adalah simbol dari Islam, ngerti? Setiap orang Islam itu pasti akan ke Ka'bah. Ini mereka juga nggak ngerti kenapa ke Ka'bah, harus baca sejarahnya dulu. Karena dari zaman dulu ya, itu orang penyembah berhala atau kalian sebutnya musyrik, itu menyembah Allahnya itu ada di situ. Pemiliknya itu memang ya Allah di zaman sebelum Islam. Allahnya orang musyrik kalian itu Mas, baca sejarahnya ya. Jadi jangan jawabannya itu Allah itu punya rumah di mana aja ya. Saya juga ngerti Allah itu maha ada. Itu Allah yang benar tuh seperti itu. Itu simbol, saya juga ngerti Mas. Tapi kenapa simbol sampean nggak di Yerusalem gitu loh? Pergilah ke Bait Allah gitu loh. Berani nggak kamu berhajinya di situ? Nggak mau kan? Iya, karena Allahnya beda gitu loh. Ya, jadi jangan suka ngeles Allahnya ini pemilik rumah ini. Nanti di Borobudur juga dia pemiliknya. Nanti di rumah sampean juga pemiliknya. Jangan begitu alasannya ya. Muhammad sedang menunjuk jelas ya kepada orang Quraisy waktu itu. Ini kan Makkiyah saya bilang ya. Jadi itu orang Quraisy-nya itu belum Islam itu. Itu masih musyrik itu. Kamu sendiri harus paham dong ya, orang Islam atau Muslim. Jadi jangan saya yang jelasin ya. Kamu mau panggil siapa? Mau profesor juga boleh saya jelasin. Asal pikiran kalian terbuka ya. Kita saling tukar pikiran aja. Tidak boleh jawaban ngeles-ngeles begitu Mas. Allah itu pemilik rumahnya bisa di mana, itu sih betul. Tapi dalam hal ini Muhammad sedang menunjukkan kepada orang Quraisy yang belum Islam waktu itu, rumahnya Allah itu emang ada di sini gitu loh, pemiliknya itu di sini. Mau ngomong apa lagi, itu udah kurangnya begitu ngomongnya. Nih contohnya ya, sampean kan pernah naik haji kan? Itu sampean waktu naik haji kan pernah tawaf kan, putar 7 kali si Ka'bah itu kan. Nah kamu tahu nggak bahwa tawaf itu adalah peninggalan orang pagan, kafir. Itu bukan peninggalan Islam, itu bukan. Coba baca sejarahnya. Bulak-balik berlarian kan, lari bulak-balik dari Safa ke Marwa itu katanya Siti Hajar waktu mencari minum buat anaknya karena bingung dia bulak-balik. Itu omong kosong Mas, itu cerita Mas ya. Ngerti gak sih? Siti Hajar atau Hagar itu tidak pernah ke tanah Arab ya. Itu dia mencari jodohnya saja buat Ismail itu dari Mesir. Ngerti? Waktu dia keluar dari rumahnya Ibrahim, itu dia perginya ke Mesir, bukan ke tanah Mekah. Nah ini dari mana lagi ceritanya gitu loh, dua kitab suci bisa berlainan ceritanya. Nah sampean kan tidak ngerti sejarah ya kan, ngerti nggak sih? Atau kalau nggak dibandingkan aja lah dengan yang ada di Torah ya, itu ada dalam kitab Kejadian kok ya, kitab Kejadian. Tidak ada Hagar itu pergi ke tanah Arab, tidak ada. Dan asal sampean tahu ya,
kemarin saya kan ada kirim video ya, itu buat nambah pengetahuan. Saya bilang, saya mau kasih tahu gini, orang Arab ya, sebelum Islam ada, itu banyak yang sudah percaya kepada Isa Al-Masih atau Yesus. Itulah Nasrani atau Kristen gitu loh. Sampai sekarang masih ada di Arab juga pengikutnya Isa itu. Tapi kebanyakan ya sudah ditindas habis lah ya oleh kalian Muslim, harus diakui itu. Muhammad menindas orang yang bukan Islam atau bukan pengikutnya. Itu ada di sejarah juga, Mas. Saya tidak lagi memfitnah, enggak ya. Kalau sampean bilang fitnah, saya akan tunjukin buktinya gitu loh. Ngerti? Karena Muhammad waktu itu nggak tahu ya, di Quran ada nggak ya, bahwa tanah Arab itu bukan untuk orang lain, ini khusus untuk Muslim katanya. Ada nggak? Sampai pernah baca nggak itu? Nah itu berarti apa? Ya kalau orang tidak Muslim, tidak Islam, tidak boleh tinggal di tanah Arab. Kalau mau tinggal di sini ya sampean bayar jizyah gitu loh. Itu khasnya Muhammad begitu, Mas. Makanya cobalah belajar ya. Saya aja yang bukan Muslim, saya belajar loh. Siapa Muhammad itu? Apa sih Quran sampean? Wahyunya dari mana gitu loh. Jadi saya nggak asal ngomong. Cuma kalau sampainya nyangkal ya nanti saya akan tunjukin sejarahnya. Ya. Jadi jangan kamu itu pikir Muslim terus kamu lebih ngerti Islam dari saya. Mungkin sebagian ngerti lah ya, kamu bahasa Arab sekarang lebih pinter gitu loh. Saya nggak belajar bahasa Arab, enggak. Tapi kalau suruh nafsir kitab suci saya bisa ya. Karena saya ini memang biasa. Saya di Bible juga saya nafsir. Ngerti ya? Jadi jelas ya bahwa itu surah Quraisy itu menunjuk Allah yang pemilik rumah ini, gitu loh. Itu pemilik rumah ini ya pemilik yang waktu di zaman Allah Ka'bah itu, masih zaman berhala itu, musyrik itu. Nah itulah Allah sampean. Tapi nanti, ya dulu kan belum ada kan Asmaul Husna kan, itu nanti ditambahin gitu loh. Sedangkan itu sendiri berasal dari atribut Allahnya orang Yahudi. Itu ada semua di kitab perjanjian lama itu. Kamu pikir sesuatu yang baru apa? Cuma memang ada beberapa yang nggak ada ya. Seperti yang ya Allah itu bisa takia dan segala macam, itu tidak ada, Mas. Itu khas Muslim itu ya. Nggak ada kalau yang gitu-gituan, nggak ada. Cuma sebagian besar sih itu ada ya. Ya, ada apa lagi nanti? Udah sampai di sini dulu deh ya. Saya jelasin lagi ya. Kalau orang Israel itu menyembah kepada Allah yang memang waktu itu sudah ada perintahnya dari Allah sendiri untuk membangun sebuah rumah gitu loh. Ya, yaitu di Yerusalem. Itu waktu zaman Raja Daud sudah ada perintah dari Allahnya seperti itu. Tapi nanti yang melaksanakan adalah anaknya Raja Sulaiman atau Salomo gitu loh. Jadi itulah tempat ya, menjadi simbol ya untuk orang Israel itu berhaji. Ngerti? Berhaji. Orang Israel itu berhaji ya. Sebelum Islam itu haji sudah ada. Hah, itu dari bahasa Yahudi, bahasa Hebrew, bahasa Ibrani. Ngerti nggak sampean? Kenapa berhajinya ke Yerusalem? Karena di situ ada rumah Allah atau Baitullah. Itu yang asli di situ. Nah, Allah mengendaki dia itu dipuja, disembah ya, orang mau berdoa, orang mau merayakan Paskah ya kan? Merayakan roti tidak beragi. Itu semua ada di situ gitu loh perayaannya ya. Jadi naik haji itu nggak cuma putar-putar Ka'bah, nggak ada itu. Kamu tahu nggak di dalam berhaji itu zaman dulu ya, itu merayakan Paskah. Paskah itu apa? Sampai nggak ngerti apa-apa gitu loh, Mas. Kalau mau nanti saya jelasin lah ya. Itulah gunanya orang naik haji pada zaman Israel.
Nah, waktu zaman Muhammad, ya dia pikir, waduh ini naik haji ini sesuatu yang bagus untuk ritual agama. Kamu ingat kan, naik hajinya Muhammad itu dulu, bukan naik hajinya, kiblatnya orang Islam dulu itu adalah ke Yerusalem, yaitu ke arah Baitullah gitu loh. Nah kemudian ya menurut saya sih ini Muhammad ya agak telat mikirnya ya. Kemudian dia pikir ya, ini menurut saya nih ya, seperti ini bahaya nih, kalau sampean naik hajinya ke Yerusalem, coba bayangin deh. Kalau sampean naik hajinya sampai ke Yerusalem sampai saat ini, sampean bakal tidak Islam nggak? Bisa nggak Islam loh sampean itu loh. Karena sampean tahu gitu loh. Ya, kok kenyataannya begini sih naik haji gitu loh ya. Bisa juga sampean jadi sama nanti agamanya kayak orang Yahudi itu. Nah, terus kedua, ya naik haji itu kan merupakan sumber penghasilan, bener nggak? Orang kalau naik haji itu kan nanti dia ya bayar devisa ya, masuk duit ke kas negara, nanti bisa beli ini, beli itu semua dari Arab semua, itu kan artinya sampean belanja gitu loh. Muhammad pinter mas, ya jadi sampean tuh harus berpikirnya sampai ke situ. Saya nggak ngomong kosong. Makanya nanti setelah kurang lebih 10 bulan apa setahun ya, itu kiblat itu dipindah lagi gitu loh ke Mekah, katanya atas berita Allah, dinasak mansuk begitu kan. Ya buat apa gitu loh, udah kiblat kok bisa dirubah sana, bisa dirubah sini. Coba kalau bisa dirubah sana, rubah sini, sekarang kiblatnya pindahin aja ke Jakarta, apa ke Madura sono, bisa nggak? Boleh nggak begitu? Nggak bisa kan? Nah tapi Muhammad bisa itu, pinter Muhammad mas. Sampean kan nggak mikir ke situ kan? Nanti kamu bilang saya fitnah lagi. Kalau kamu bilang saya fitnah, coba pikirkan kenapa kiblat itu yang tadinya di Yerusalem ya, atau oke lah tadinya di Mekah dulu di Ka'bah kan, kemudian dipindah ke Yerusalem. Dari Yerusalem pindah lagi ke Ka'bah lagi gitu loh. Coba kenapa? Ayo. Kamu nggak tahu apa nggak pernah mikir kan? Ya kalau buat saya itu jawabannya. Nih dengar ya, kalau kiblat itu tetap ada di Yerusalem ya, orang Islam nanti bingung gitu loh. Kok kiblatnya sama dengan agama Yahudi? Kok semuanya mirip orang Yahudi? Udah aja beragama Yahudi, awalnya benar gitu loh. Nah ini bahaya gitu loh. Muhammad baru sadar ini sepertinya. Ya coba kamu pikir deh, kalau saya salah boleh dikoreksi silakan. Makanya dinasak mansuk mas, coba enak nggak sih ada hukum udah benar-benar ini hukum dari Allah, tahu-tahu dimansuk sendiri. Bisa nggak sih hukum Allah itu dengan gampang dirubah sana, rubah sini? Sebabnya apa gitu loh? Alasannya apa coba? Kalau nggak ada alasan yang jelas nggak boleh dong, tahu-tahu dimansuk sendiri. Alasannya apa? Oh ini pokoknya dari Allahnya begini ya, enak aja kalau begitu semua dari Allah semua mah. Belum tentu dari Allah loh, jangan main-main orang itu. Apa iya itu dari Allah? Jangan ya masih coba sambil kita berpikir gitu loh. Ya seperti sampean tadi bilang, ini pemilik Ka'bah, Tuhan pemilik Ka'bah, ini bukan berarti cuma di Ka'bah. Sampean bilang begitu kan, Tuhan Maha Ada kan? Ya ini menurut saya jawabannya nggak benar ya. Karena waktu Muhammad mengatakan hal seperti itu, dia itu mau membenarkan orang Quraisy yang waktu itu masih musyrik. Bener loh, Tuhan ini adalah pemilik Ka'bah ini ya. Jadi apa yang kamu sembah selama ini itu udah bener, udah gitu aja. Itu yang mau dimaksud mas. Makanya dia itu dari awal ya, dari ayat ke-1 ya, itu menceritakan orang Quraisy ya kan, yang di waktu panas, musim panas ya, musim hujan ya, ya mereka itu suka bepergian ya, mencari nafkah lah ya. Nah nanti Tuhan juga memberkati orang Quraisy itu. Nah terus ya nanti Tuhannya itu ya Tuhannya yang pemilik Ka'bah ini gitu loh. Itu kan jelas banget sebenarnya ya, sampean mau ngobrol ngalur ngidul kemana sih? Coba pikirkan aja sendiri lagi deh ya.
dengar ya, kalau yang dimaksud pemilik Ka'bah itu tidak hanya di Ka'bah, ya Tuhan bisa aja di Madura sana. Ya udah, sampai nggak usah naik haji dong, gitu loh. Tapi kan nggak bisa, naik haji itu satu, ya kalau boleh atau kalau mampu harus naik haji, benar nggak? Kenapa harus ke Mekah? Itu pertanyaannya. Ya kan ada Ka'bah itu, gitu loh. Nah sekarang kamu bilang Ka'bahnya atau pemilik dari Ka'bah ini atau Allah itu boleh ada di mana aja. Ya sudah, nggak usah naik haji kalau begitu. Ya coba kalian pikir aja Mas, ya apakah sekali lagi nih, kalau saya ngomong itu benar apa enggak sih? Ya jadi jangan nanti jawabnya enggak ya, dasar pemakan babi lah, rakus, ini nggak ada urusannya gitu loh. Kamu tahu saya rakus? Ya jadi jangan ngomong begitu ya, nggak boleh ya, itu fitnah loh. Kalau saya punya kekuatan udah saya tuntut sampean itu ya, tapi saya kan nggak mau gitu. Cuma jangan asal ngomong lah ya, nggak boleh itu ya, itu dosa lagi sampean ngomong begitu itu. Mas, Anda menyinggung tadi Yohanes 1 ayat 1. Pada mulanya adalah firman, kan begini Mas. Pada mulanya adalah firman. Firman ini bersama-sama. Kalau Anda mengatakan sang firman, artinya yang punya firman itu bersama-sama ini siapa gitu loh. Nah di sini kan berarti firmannya gitu loh. Firman itu adalah sebuah perkataannya gitu loh Mas. Bukan sang firman. Kalau sang firman itu yang bersama-sama ini siapa gitu loh. Kalau orang dikatakan bersama-sama itu berarti ada dua orang pribadi yang berbeda gitu loh Mas. Apakah Anda gak ngerti bahasa Indonesia sesederhana itu gitu. Kalau dikatakan bersama-sama artinya ada dua pribadi yang berbeda gitu. Karena hingga disebut bersama-sama. Kalau satu yang agak dikatakan bersama-sama, hanya orang bodoh yang mengatakan bersama-sama kalau satu orang gitu. Kan itu intinya, itu bahasa Indonesia loh Mas. Bahasa Indonesia yang sangat sederhana. Dan Anda mengatakan dengan apa ya, sampai mulutnya berbusa. Sang firman jadi manusia bersama-sama. Nah, di sini loh Mas. Ketika bersama-sama ini sudah bermasalah kalau dikatakan sang firman yang menjadi manusia gitu loh. Disinilah kerancuan di dalam Bible itu sendiri kan begitu. Nah oke lah, saya akan ikuti logika Anda. Begini, Anda mengatakan sang firman menjadi manusia, artinya Tuhan itu yang lah berarti Tuhan Anda ketika Yesus itu di dalam rahim, artinya Tuhan Anda itu berada posisinya di dalam rahimnya Maria kan begitu ya, 9 bulan gitu. Terus ketika netek pun dia itu kan Tuhan juga, artinya Tuhan Anda netek, walaupun Anda katakan itu sebagai manusia, itu tetap Tuhan Anda kan begitu ya. Nah pertanyaannya kan begini, singkat saja, apakah ketika menjadi manusia Yesus itu bukan Tuhan gitu? Atau hanya Tuhannya itu kadang-kadang aja, kadang-kadang Tuhan, kadang-kadang bukan begitu? Atau gimana lu maksud Anda? Oh itu sebagai manusianya waktu itu. Nah ketika sebagai manusianya dan Yesus itu berkata, kenapa Bible ini dikatakan firman gitu? Padahal itu kan cuma pendapat orang aja. Kalau Yesus itu pada saat itu sebagai manusianya kan begitu. Artinya kitab Bible Anda ini bukan firman Tuhan, cuma sebatas karangan manusia aja kan gitu. Kalau itu sebagai manusianya kan begitu. Nah kalau Yesus itu kamu anggap Tuhan seterusnya, berarti apa yang Anda katakan itu makan, itu ya nete, itu apa seperti yang tadi Anda sebutkan itu waktu menjadi Tuhan berarti Tuhan nete, masuk akalkah gitu? Kan menjadi polemik bagi Anda itu sendiri. Kalau dikatakan sebagai manusia, apakah ketika sebagai manusia itu bukan Tuhan? Nah, kalau memang ketika dikatakan sebagai Tuhan, waktu menjadi manusia pun itu masih juga dikatakan Tuhan, berarti ketika di arak-arak Romawi, ketika ditangkap, ketika mati, Tuhan Anda itu mati gitu loh.
kalau ketika sebagai manusia ini Tuhan Anda hilang kemana gitu loh? Hilang kemana? Sembunyi di mana Tuhan Anda ini? Kan gitu. Kok main jelma-jelmaan gitu Tuhan Anda ini gitu. Kadang-kadang Tuhan, kadang-kadang bukan. Atau memang ini ada kaitannya dengan, kalau hari Minggu aja Tuhan, sehingga ibadahnya di hari Minggu. Kalau hari-hari biasa itu manusia aja gitu. Apa ada keterkaitannya dengan itu atau gimana sih penjabarnya? Apa memang seterusnya walaupun dia itu jadi manusia tetap Tuhan juga. Kalau memang ketika jadi manusia tetap jadi Tuhan juga, artinya ketika ditangkap Yesus diarak-arak, itu artinya Tuhan Anda itu ditangkap dan Tuhan Anda tidak berdaya sama sekali gitu. Itu permasalahan bagi Anda sendiri. Saya nggak ikut-ikut itu ya. Cuman saya menanyakan tentang hal-hal seperti itu, kan begitu. Anda sering mengatakan posisi dunia ini sebagai manusia. Mas, saya sudah katakan bolak-balik. Kalau posisi di dunia ini sebagai manusia, dan Anda mengatakan posisi di dunia ini sebagai Tuhan, itu artinya Anda sudah menentang Yesus gitu. Sudah tahu bahwa sebagai manusia masih saja Anda anggap sebagai Tuhan. Ini kan penentangan terhadap Yesus itu sendiri, kan begitu. Itulah yang perlu Anda kaji ulang gitu. Bahkan di dalam Lukas 9 ayat 48, Yesus mengatakan utusan itu. Terus Lukas 10 ayat 16, Yohanes 4:34, di situ menjelaskan bahwa Yesus itu hanya sebagai utusan saja gitu. Bahkan di dalam Matius 12 ayat yang ke-17 dan Kisah Para Rasul 4:27, itu juga Yesus di situ dijelaskan hanya hamba Tuhan. Tidak pantas disebut sebagai Tuhan gitu. Dan Tuhan itu sebenarnya melarang disamakan, dan Tuhan tidak akan jadi manusia. Itu sudah tertera di dalam Yesaya. Manusia itu, Tuhan itu larang disama-samakan dengan apapun di dunia ini. Dan Tuhan tidak akan jadi manusia gitu loh. Di dalam Yesaya 46 ayat yang kelima gitu. Terus dalam Markus 10 ayat 18, Tuhan di situ nggak boleh disamakan juga, tidak Tuhan tidak akan menjadi manusia gitu. Tapi kenapa kok di dalam ajaran Kristen kok tiba-tiba melanggar, kok tiba-tiba dikatakan jadi manusia, itu ketika ditangkap lemah, itu jadi manusianya. Ketika sedikit gagah, itulah ketuhanannya. Itu apa seperti itu, Mas, gitu. Kalau lemah dikatakan itulah manusianya. Kalau tiba dikit aja punya kekuatan, itulah Tuhannya. Itu kan sebenarnya Tuhan kok main petak umpet kayak gitu ya, aduh Mas, Anda ini gimana sih? Tuhan kok main petak umpet gitu. Mas, Anda mengatakan penebusan dosa. Mas, saya sudah katakan bolak-balik, dosa itu bukan untuk ditebus, dosa itu adalah diampuni gitu. Dosa itu kalau menebus kan begini, Mas, misalkan saya itu datang ke Pegadaian, saya ini menebus, misalkan saya itu menebus sepeda motor di Pegadaian, saya datang ke Pegadaian, saya membawa uang tebusan gitu. Kemudian saya menyerahkan tebusan saya itu kepada yang punya Pegadaian gitu loh. Akhirnya saya mendapatkan sepeda saya, kan begitu. Nah, kalau Tuhan datang ke dunia itu dengan membawa tebusan, kan gitu. Dan Yesus sebagai tebusannya, lalu yang menerima di dunia ini siapa gitu, Mas? Apakah iblis yang menerima tebusannya dan karena Tuhan ini ingin menebus manusia, artinya anggaplah manusia yang punya dosa ini sepeda motor gitu, manusia ini sepeda motor gitu. Nah, yang menjadi Tuhan transaksi dengan siapa? Yang menerima tebusan, anggaplah yang punya Pegadaian ini siapa gitu.
sehingga kok Tuhan mau menebus. Sini saya mau menebus manusia, nih iblis, ini tebusannya, anak saya tuh ambil darahnya, tapi bebaskan manusia gitu. Itu kan artinya Tuhan transaksi sama iblis di dunia ini. Kalau Tuhan itu tidak transaksi sama siapa dan juga membawa tebusan, itu kan percuma, Mas. Ibarat gini aja, Anda itu menebus, anggaplah menebus sepeda motor Anda. Padahal Anda itu menaruh di rumah Anda, nyampe rumah Anda itu naruh uang sembarangan, gak ada yang nerima uang Anda gitu. Sudah ditaruh di atas meja aja, kemudian Anda, tebusan, ini tebusan, udah ditinggalkan uangnya di situ gitu. Itu kan lucu, Mas, gitu loh. Karena gak ada yang menerima transaksi tersebut gitu. Ibarat gini ya, Anda ini kan anggaplah gini, Anda ini nitip sepeda di rumah saya, cuma nitip di rumah saya atau di tetangga saya gitu ya. Nggak ngomong-ngomong, cuman Anda itu naruh sepeda saya gitu ya. Kemudian Anda merasa saya ini harus menebus ini gitu. Padahal nggak ada apa-apa sebenarnya gitu. Kemudian Anda ini membawa sebuah tebusan nyampe ke rumah saya kan begitu ya. Terus kemudian Anda ini naruh uang itu, naruh sembarangan, nggak ada yang transaksi dengan Anda. Anda ini naruh sembarangan, kemudian Anda pulang gitu loh. Artinya sia-sia uang Anda ini, karena Anda nggak bertransaksi dengan siapapun gitu. Anda ini naruh sembarangan, murah-murah, malah Anda ini dianggap orang gila gitu loh. Sama saya ini Anda ini dianggap orang gila gitu. Karena kok mau menebus ini? Padahal gak ada yang melihat tebusan, kok mau menebus ini? Gitulah. Konsep ketuhanan di dalam Kristen ya seperti itu. Gak ada yang menebus kok menebus, gak ada yang menerima tebusan kok Tuhan mau menebus gitu. Ibarat Anda ngambil sepeda motor, setelah itu Anda itu naruh uang sembarangan di situ, gak ada yang transaksi sama Anda. Nah, kalau ada transaksi itu beda. Misalkan gini ya, Anda itu naruh uang, naruh mobil di rumah saya, kemudian Anda membawa tebusan karena Anda menggadaikan mobil Anda itu ke saya kan gitu. Kemudian Anda itu membawa tebusan dan saya menerima tebusan Anda. Artinya ada transaksi gitu loh. Serah terima antara saya dan Anda. Ada yang menebus dan ada yang menerima tebusan. Itu namanya itu penebusan gitu. Nah, kalau nggak ada yang menerima tebusan, itu namanya omong kosong gitu loh. Omong kosong Anda ini gitu. Nggak ada yang menerima tebusan kok menebus. Jadi Tuhan ini transaksi sama siapa? Gitu. Ibaratnya Anda ini Anda itu diparkir ya di alun-alun gitu sepeda Anda itu. Kemudian Anda bingung sendiri, ini harus menebus saya ini gitu, harus menebus gitu. Padahal Anda itu ditaruh sepedanya itu ditaruh di alun-alun. Begitu Anda diambil sepedanya, tiba-tiba uang Anda itu yang ditaruh di alun-alun itu gitu. Kemudian Anda berangkat, wah ini ditebus sudah, enak ini sepeda saya bisa diambil. Tapi Anda tidak ada satu orang pun yang transaksi dengan Anda. Jadi uang Anda itu cuma ditaruh di alun-alun gitu. Itu kan dianggap orang gila sampean Mas gitu. Dan begitu juga konsep ketuhanan di dalam Kristen. Yang menerima tebusan itu gak ada. Manusia sebagai, anggaplah manusia ini yang menerima. Manusia ini kan yang ditebus. Anggaplah sepeda motornya itu manusia gitu, yang menjadi keberatan itu sepeda motornya gitu. Anda ini manusia ini dianggap sepeda motornya kan gitu. Terus Tuhan ini yang mau menebus gitu loh. Kan begini. Nah, yang menerima tebusan, yang menyandera manusia ini siapa? Yang menyandera mobil, yang menyandera sepeda motor ini siapa gitu. Sehingga Tuhan mau menebusnya. Kalau yang menyandera manusia ini adalah iblis, maka kalau yang menyandera dosa ini adalah iblis, maka Tuhan itu
transaksi dengan iblis. Yesus ini diserahkan kepada iblis artinya gitu. Ini iblis, ini tolong manusia itu lepaskan iblis. Ini anak saya aja ini makan darahnya, minum darahnya, kan gitu intinya. Artinya Tuhan itu transaksi dengan iblis gitu. Di sini sebenarnya parah tambah parah gitu loh, bro. Tambah parah gitu loh. Nah ini sebenarnya Anda yang tidak Anda pahami gitu. Ya seharusnya Anda kaji ulang gitu. Oh iya ya, kok menebus? Kalau setiap menebus itu kan pasti ada yang menerima tebusan gitu. Nah ini tidak ada di dalam konsep ketuhanan Kristen. Di dalam konsep penebusan dosa ini nggak ada. Artinya begini, ibarat Anda mau menebus sepeda motor gitu. Padahal sepeda motornya itu nggak digadaikan, nggak diapa, ditaruh di alun-alun. Anda membawa tebusan Anda itu dilempar ke got, gitu loh. Dan Anda beranggapan, oh saya menebusnya sudah. Nah bagi orang yang tahu konsep-konsep seperti itu kan ketawa, Mas. Nah Anda ini seperti itu gitu. Wah, tebusan itu hanya masuk ke God gitu. Dan itu beranggapan, oh saya sudah ditebus gitu. Padahal gak ada yang menerima tebusan, gak ada gitu. Itu gak ada. Gimana Anda mengatakan itu ditebus gitu loh, Mas? Ini kan konyol namanya, Mas. Anda kan punya otak. Maaf ya kalau saya kasar. Anda ini punya otak. Dan kalau punya otak itu kan seharusnya digunakan gitu loh. Bukan maksud saya kasar, tidak. Tapi agar Anda itu menggunakan otaknya, kan begitu, Mas. Mas, Anda sempat menyinggung masalah ini. Nabi Muhammad itu tidak tahu anaknya itu apakah masuk surga atau tidak. Nah, Mas, memang Nabi Muhammad itu seorang manusia. Kalau dikatakan secara pribadi, artinya apakah masuk surga atau tidak? Ya nggak tahu, karena tidak tahu apa yang akan terjadi kepada anaknya. Karena anaknya itu kan masanya masih panjang gitu loh, Mas. Ya nggak tahu gitu. Tetapi Rasulullah mengatakan barang siapa yang Muslim, barang siapa yang Islam, dia itu dijamin masuk surga. Anaknya ini kan Muslim, kenapa tidak dijamin? Karena belum tahu prosesnya, umurnya nanti akan jadi seperti apa, itu nggak tahu Nabi Muhammad gitu. Nabi Muhammad bukan Tuhan gitu loh, Mas. Ibarat gini aja ya, Mas ya. Ibarat gini aja, saya misalkan bertanya, Anda ini punya anak gitu loh, misalkan punya anak itu misalkan kelas 3 SD gitu. Nah saya bertanya kepada Anda, Pak David, apakah anaknya Anda itu jadi dokter atau jadi polisi? Kan gitu. Wah, saya belum tahu. Pasti begitu jawaban Anda. Pasti begitu gitu. Kenapa? Karena Anda tidak tahu apa yang akan terjadi pada anak Anda. Apakah anak Anda jadi pengusaha atau anak Anda jadi kuli bangunan, itu kan tidak tahu Anda seperti apa anak Anda gitu. Yang jelas Anda itu kan sebenarnya ingin mendidik anaknya yang terbaik, kan begitu. Masalah urusan mau jadi apa setelah dewasa itu kan sebenarnya belum sesuatu yang belum terjadi gitu. Nah, Nabi Muhammad kalau sebelum sesuatu yang terjadi itu memang tidak tahu secara pribadi. Tetapi di dalam Islam kalau bertanya tentang apakah orang Muslim itu sudah menyangkut umum gitu. Masuk surga, maka di dalam Islam itu banyak sekali jaminan orang Islam masuk surga itu banyak sekali gitu loh. Itu jaminan terhadap orang-orang Islam itu banyak sebenarnya gitu loh. Kalau kita bicara jaminan masuk surga orang-orang Islam itu banyak. Nah, kalau bertanya tentang anaknya, ya belum tahu. Tetapi kalau anaknya itu menjadi orang yang takwa sampai akhir hidupnya, maka dia itu dijamin masuk surga. Tetapi kalau misalkan menentang kepada Allah, maka anak siapapun dia itu pasti masuk neraka gitu loh, Mas. Itu yang perlu Anda, itulah ajaran Islam. Ajaran Islam itu bukan hanya sekedar kaleng-kaleng. Ini serius Islam ini gitu loh, Mas. Bukan, beda dengan Bible gitu loh, yang cuman kaleng-kaleng, kadang-kadang Tuhan, kadang-kadang bukan gitu. Hanya Tuhannya aja kadang-kadang, apalagi lainnya gitu loh. Ini kan kan bedanya di situ gitu loh. Yes.
kalau Anda mengatakan, oh kalau penebusan dosa itu gak penting, Yesus gak akan turun, Mas. Memang gak penting. Penebusan dosa itu sebenarnya gak penting gitu. Itu cuman ya hanya jadi bahan tertawaan aja. Dia itu mengatakan menebus dosa. Tetapi yang menerima tebusan itu siapa gak tahu. Manusia ini kan disandra. Artinya disandra gitu ya. Anggaplah manusia yang berdosa, karena berdosa maka manusia ini disandra. Yang menyandra ini siapa? Iblis. Kan begitu, Mas. Nah, artinya kalau yang menyandra manusia ini adalah iblis, Tuhan itu membayar tebusan kepada iblis gitu loh. Artinya Yesus ini diserahkan kepada iblis gitu loh. Artinya apa? Tuhan Anda ini takluk sama iblis. Takluk sama iblis karena lebih kuasa iblis daripada Tuhan Anda. Kalau sampai dosa ini disandra iblis, kemudian Tuhan datang menyerahkan Yesus ini kepada iblis, maka Tuhan Anda ini sudah takluk kepada iblis gitu loh. Ini hati-hati, Mas. Anda harus teliti dalam hal ini. Maka dari situ katakan siapa yang menebus. Kalau tidak ada yang menerima, artinya gak ada yang menyandra dosa manusia misalkan, gak ada yang menerima, maka itu Anda hanya jadi bahan tertawaan gitu. Artinya, loh, gak ada yang menerima kok nebus. Ibarat Anda itu ngambil sepeda motor Anda itu di lapangan, Anda tiba-tiba itu Anda membawa tebusan, saya ini mau menebuskan dosa agar sepeda motor saya selamat gitu. Kemudian setelah nyampe di alun-alun, Anda ini tebusan yang Anda bawa ini tinggal dilempar ke alun-alun aja, dibuang gitu. Kemudian Anda ngambil sepedanya dan Anda berangkat. Saya sudah menebus. Padahal tidak ada yang transaksi siapapun di situ. Gak ada yang menerima tebusan Anda. Anda cuma melempar ke got di situ gitu. Itu kan bermasalah juga gitu loh. Anda ini hanya akan menjadi bahan tertawaan gitu loh, Mas. Aduh, Mas. Penebusan dosa itu menurut orang, kalau orang IQ-nya agak tinggi, itu lucu gitu loh, Mas. Penebusan dosa itu lucu. Kenapa kok levelnya rendah banget gitu loh. Tuhan kok menebus datang, kemudian yang nggak bisa melakukan transaksi, kan lucu gitu. Jadi umat Islam kan levelnya di atas umat Kristen. Artinya dia itu pasti ketawa kalau Anda mengatakan seperti itu gitu loh, Mas. Mas, Anda mengatakan Jibril itu sebagai penyampai firman atau sebagai pembawa firman. Siapa? Barusan saya sudah katakan kepada Anda bahwa di dalam surat Al-Baqarah, surat salah satunya ini ya, surat Al-Baqarah ayat yang ke-97 dikatakan bahwa Jibril itu adalah pembawa firman kepada Nabi Muhammad, yaitu dengan izin Allah, itu sendiri. Itu sudah saya sampaikan, itu bukti, salah satu bukti bahwa Jibril itu adalah penyampai firman. Kalau Anda ingin bukti menangkap, apakah Anda mau bukti saya disuruh menangkap malaikat Jibril gitu? Aduh, mas, bukti saya suruh menangkap malaikat Jibril gitu maksud Anda? Aduh, pikiran Anda saya mungkin ada ya 10 kali saya membuktikan malaikat Jibril itu. Tetapi Anda itu aja pertanyaannya. Itu membuktikan bahwa Anda ini sudah tidak punya apa-apa lagi untuk menyalahkan Al-Qur'an gitu. Ya akhirnya pertanyaan Anda itu motor itu cowok gitu. Padahal sudah saya jawab itu berulang-ulang gitu loh, Mas. Mas, Anda mengatakan Yesus itu netek. Kalau ada orang bertanya Yesus itu netek, berarti itu orang bodoh kan begitu. Mas, justru orang yang bertanya itulah yang orang cerdas gitu loh. Kenapa Tuhan itu netek manusia sampai main tetek-tetean segala gitu? Kenapa gitu? Berarti kan ini Bapak itu menghamili Maria gitu kan gitu ya. Kemudian Bapak itu sendiri yang masuk ke dalam Maria. Kemudian Bapak itu sendiri yang keluar dari Maria. Kemudian Bapak itu sendiri yang netek Maria gitu. Kan dia itu menjelma. Namanya menjelma ya seperti itu kan begitu. Nah, ketika kita menjelma, sang firman dianggap menjelma, artinya gini, ketika ayam itu menjadi monyet, maka ayamnya itu hilang gitu loh, Mas. Tinggal monyetnya tok itu gitu loh. Itu namanya menjelma.
ketika bapak itu menjelma menjadi manusia, maka bapaknya itu hilang sudah sebenarnya. Itu menjadi manusia akhirnya kan gitu. Nah, ketika manusianya ditangkap di arah-arah, ya bapaknya itu tertangkap gitu loh mas. Tuhannya itu yang tertangkap kan, seharusnya kan begitu. Kalau mempunyai apa ya, secara logisnya kan begitu gitu loh. Secara logikanya begitu gitu loh. Kalau ada yang bertanya Tuhan itu bodoh, sebenarnya yang bertanya itulah yang cerdas, karena dia itu tidak mau hanya berdasarkan imani saja, jangan banyak tanya, nggak mau. Dia itu harus mengerti apa yang saya sembah ini harus benar-benar saya pahami gitu. Makanya dia itu bertanya, video itu bertanya kepada pendetanya gitu loh mas. Maka saya jawab, gitu pendeta, ya benar, Tuhan kami netek. Nah, itu seperti itu, ya benar itu. Makanya jemaatnya itu kalau bertanya, jemaatnya itu kalau mau bertanya, ya benar gitu. Apa benar Pak Pendeta Tuhan saya itu netek? Jangan tanya itu bodoh kamu ini. Nah, kalau bertanya seperti itu dianggap bodoh, itu kan lucu mas. Yang bertanya kok dianggap bodoh, Anda ini gimana sih? Anda mengatakan, oh itu bodoh yang bertanya. Alah mas, artinya gini aja, gak bisa menjawab gitu aja. Gak usah ngomong bodoh siapa yang bertanya gitu loh. Mas Anda mengatakan di dalam Al-Quran, Anda mengatakan begini, Al-Quran itu kan, umat Islam itu kan mewajibkan percaya Injil itu. Terus Anda mempertanyakan, tapi Injil mana? Nggak ada mas. Begini ya, justru Injil itu tiada. Injil itu sudah diobok-obok, maka dari situ Al-Quran itu diturunkan oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Kalau Injil itu masih utuh terus nggak berubah, artinya utuh sampai sekarang, Al-Quran nggak akan pernah diturunkan mas gitu. Berhubung Injil ini sudah diobok-obok oleh orang tangan-tangan yang tidak bertanggung jawab, maka dari situ Al-Quran ini diturunkan gitu loh mas. Inilah pentingnya Al-Quran diturunkan gitu loh. Sebenarnya hal itu seperti itu, ada gambaran dari Yesus gitu mas. Cuman Anda nggak tahu. Ada gambaran sebenarnya seperti ucapan Yesus, ada sebenarnya. Karena Yesus apa? Yesus itu pernah berkata, maaf saya ayatnya ayat keberapa saya lupa ya. Yang penting gini, Yesus itu pernah berkata, kalau aku tidak pergi, maka dia itu tidak akan datang gitu. Nah ini secara tidak langsung, kalau Yesus tidak pergi, Nabi Muhammad itu tidak akan datang. Terus kemudian kalau saya tidak pergi, artinya kalau Injil itu masih ada, Al-Quran ini belum datang gitu loh mas. Ini sebenarnya adalah Allah menyiapkan Al-Quran itu gitu loh mas. Allah itu sudah menyiapkan Al-Quran. Artinya karena berhubung Injil itu sudah tidak ada, maka Allah menurunkan Al-Quran kepada Nabi Muhammad SAW. Inilah pentingnya Al-Quran itu diturunkan gitu loh mas. Seharusnya Anda sadar dengan hal-hal seperti itu gitu loh mas. Harus sadar gitu, sadarlah mas gitu. Saya ini berbicara ini ya karena saya kasihan kepada mas gitu, agar mas itu tidak menjadi kayu bakar di dalam neraka gitu. Karena apa? Kesalahan mas yang mas sembah itu siapa gitu. Mas yang mas sembah itu adalah nggak berdaya, bukan kehendaknya sendiri, kehendaknya pemberian gitu loh mas. Itu jujur dengan polosnya Yesus mengatakan seperti itu. Apa yang aku katakan bukan kehendak diriku sendiri, melainkan kehendak Bapakku yang di surga. Katanya jelmaan. Kok kehendak Bapak lagi? Kalau jelmaan ibarat monyet menjelma menjadi ayam. Monyetnya habis mah, tinggal ayamnya kan gitu. Monyetnya itu sudah habis sudah. Tinggal ayamnya, itu menjelma namanya, kan begitu mas. Nah kenapa masih katakan, bapakku masih di surga sementara saya di bumi gitu. Terus Roh Kudus di awang-awang gitu. Kok mencar-mencar gitu mas? Memang gini mas, kan Anda orang Kristen sering mengasumsikan begini. Itu Trinitas itu adalah ibarat Anda, jiwa Anda dan roh Anda gitu ya. Ibarat gitu, itu Trinitas. Nah, saya kalau ada umat Kristen menganalogikan seperti itu, Bapak kan di surga. Terus Roh Kudus di awang-awang, Yesus di bumi. Kan gitu, itu pisah-pisah.
Apa dibenarkan? Contohnya gini, Pak David itu berada di Jakarta, terus jiwanya Pak David itu ada di Madura, terus rohnya Pak David itu ada di atas langit sana gitu. Ya mati Pak Davidnya tinggal kerangkanya aja, mati dikubur sama orang-orang kalau sudah jiwanya, kalau sudah eh, rohnya itu sudah di Surabaya, sementara jasad Pak David di Jakarta gitu. Ya mati Pak David dikubur sama orang-orang Jakarta itu gitu. Gentayangan, namanya arwah gentayangan sampean itu Pak gitu. Nah itu sebenarnya nggak masuk akal kalaupun dilogikakan seperti itu Trinitas tersebut gitu. Itu semakin rancu sebenarnya gitu. Oh ya, saya menambah dikit. Anda mengatakan Anda itu yakin sekali ke surga gitu Mas. Mas, malah gini ya, Mas, Anda itu memang Anda mempunyai keyakinan seperti itu, Mas. Karena di dalam ajaran pendeta begini, oh, orang yang percaya Yesus pasti masuk surga gitu. Itu di dalam keyakinan pendeta semuanya begitu. Orang yang percaya Yesus pasti masuk surga. Di sini ada kepastian. Orang yang percaya Yesus pasti masuk surga. Tetapi Yesus menolak. Hei pendeta, bukan setiap orang yang menyeru kepadaku Tuhan, Tuhan, Tuhan itu yang masuk surga. Nah, di sini Yesus secara tidak langsung sudah menolak pendeta Anda ini gitu. Anda ini secara kode, secara rahasia atau masih secara kode-kode sekarang ya. Sekarang ini masih kode-kode, penolakan Yesus itu masih berupa kode-kode atau kalimat-kalimat seperti itu sekarang ini. Tetapi nanti di hari terakhir Yesus itu akan berterus terang dan akan menolak semua orang Kristen. Karena memanggil Yesus sebagai Tuhan dianggap sebuah kejahatan. Itu tertera di dalam Matius 7. Nah, begini Pak Dokter. Kalau Anda berkeyakinan 100% masuk surga, saya pasti masuk surga. Orang percaya Yesus pasti masuk surga. Ini sebuah kepastian. Orang percaya Yesus pasti masuk surga. Yesus menolak gitu. Hei pendeta, bukan setiap orang yang menyeru kepadaku Tuhan, Tuhan, Tuhan itu yang masuk surga. Itulah. Setiap Anda menyeru pasti masuk surga. Setiap itu pula Yesus menolak Anda gitu. Itu yang tidak Anda pahami gitu. Dan Anda mengatakan tidak ada yang seperti Yesus. Ya memang tidak ada yang seperti Yesus. Apakah karena hanya dengan tidak ada yang seperti Yesus, kemudian Yesus dianggap Tuhan? Begitu. Nah, memang setiap manusia itu memang berbeda-beda, mempunyai karakter sendiri-sendiri dan mempunyai keahlian sendiri-sendiri. Kan begitu. Gak ada manusia itu yang sama gitu. Fir'aun pun sendirian gitu. Gak ada yang raja seperti Fir'aun itu, gak ada. Punya piramid dan seterusnya, gak ada. Apakah mengatakan Fir'aun Tuhan? Karena gak ada. Bukan begitu Tuhan itu gitu. Hanuman pun monyet yang menjadi Hanuman, yang menjadi manusia itu cuma satu gitu. Hanuman toh. Gak ada yang lainnya. Manusia pun tidak mampu seperti Hanuman. Bahkan Yesus pun tidak mampu mengangkat gunung seperti Hanuman gitu. Artinya Yesus itu masih kalah dengan Hanuman itu gitu. Hanuman itu mampu memindahkan gunung gitu. Kuat banget gitu. Nah, apakah Yesus memindahkan gunung? Belum tentu bisa Yesus memindahkan gunung gitu. Berarti Hanuman lebih layak jadi Tuhan gitu. Kalau hal seperti itu, kalau konsep-konsep seperti itu di dalam ajaran Kristen itu menyesatkan gitu loh Mas. Sangat-sangat menyesatkan sekali gitu. Nah, itulah rancunya ajaran di dalam kekristenan. Pas begini ya, Anda mengatakan pemilik tempat ini, gitu, pemilik rumah ini, kan ini. Nah, Anda mengatakan itu kan Ka'bah, itu kan dari Mas dulu umat Islam itu adalah ke Yerusalem pada awal-awalnya. Kemudian Allah memerintahkan agar supaya setelah dibersihkan Ka'bah itu, kemudian maka Allah memerintahkan itu ke Ka'bah, menghadap ke Ka'bah. Awalnya orang sholat itu menghadap ke Yerusalem gitu loh Mas. Awal-awalnya umat Islam ini.
Nah kemudian dari situ Allah memerintahkan kepada Rasulullah SAW bahwa Ka'bah ini adalah tempat pembangunan Nabi Ibrahim yang disebut dengan Bait Allah. Allah ini adalah pemilik tempat ini. Artinya dari Yerusalem disebut Bait Allah, juga Ka'bah ini Bait Allah juga gitu. Karena pada awal-awal Islam Rasulullah SAW ini menghadap Yerusalem. Kemudian Allah memerintahkan Nabi Muhammad SAW untuk menghadap, kemudian diperintahkan oleh Allah, Nabi Muhammad ini diperintahkan oleh Allah untuk menghadap Bait Allah yang di Mekah itu, gitu loh. Nah itu sebenarnya juga bersejarah bangunnya, itu terbukti menurut sejarah orang-orang Arab. Nah menurut sejarah orang-orang Arab ini adalah Ka'bah itu adalah peninggalan Nabi Allah Ibrahim, peninggalan Nabi Ismail gitu. Kan gitu mas. Ini menunjukkan apa? Bahwa Allah Ibrahim itu adalah apa yang disembah umat Islam gitu. Yang beda itu sebenarnya Anda. Sebenarnya yang bermasalah itu Anda gitu. Yesus itu yang bermasalah. Kalau Allahnya Ibrahim, Allahnya Nabi Musa, Allahnya Nabi Isa, terus Allahnya umat Islam, itu sama sebenarnya semua. Baik dari sifat-sifatnya, itu sama gitu loh mas. Sama. Kalau saya kaji dari sifat-sifatnya, dari segalanya itu sama. Yang beda itu Anda. Kok tiba-tiba Tuhannya nggak maha gaib, kok tiba-tiba Tuhannya main jelma-jelmaan gitu, kok tiba-tiba Tuhannya. Nah itu yang bermasalah itu sebenarnya di dalam ajaran Kristen itu sendiri. Tuhannya yang berbeda itu Kristen mas. Kok tiba-tiba Tuhannya manusia di arak-arak Romawi gitu. Ini kan sebenarnya beda gitu dengan Tuhan yang orang Yahudi yakini gitu. Sebenarnya kalau misalkan dari dulu orang Islam itu kan menghadap ke Yerusalem dalam sholat itu. Kemudian setelah itu diperintahkan oleh Allah untuk menghadap Ka'bah gitu. Nah berarti Anda di sini nih ketinggalan informasi gitu mas gitu. Dan Anda mengatakan mencari profesor apa segala macam. Sama saya aja Anda sudah gak mampu gitu. Anda ini hanya ngoceh-ngoceh, tidak membuktikan apapun, tidak ada dalil apapun yang Anda angkat gitu. Gak ada. Anda itu menyalahkan Al-Quran, tapi Anda tidak menunjukkan satu pun ayat-ayat Al-Quran yang Anda salahkan gitu. Itu Anda gitu loh. Kok jadi profesor itu gimana? Ya jadi kacang-kacangan Anda mas gitu. Mas Anda mengatakan tawaf itu dari orang-orang terdahulu. Mas, tawaf itu memang dilakukan sejak zaman Abraham, yaitu dari Hajar, dari ibunya Sayyidina Ismail gitu. Nah, dari situ kemudian dia itu memang seperti itu dikerjakan oleh orang-orang gitu loh mas. Orang-orang itu kemudian walaupun disalahgunakan tentang Tuhannya siapa, menyalahgunakan dia, ritual seperti itu tetap dilakukan gitu. Setelah ada Islam maka Muslim memurnikan gitu loh mas. Sehingga apa, orang-orang Yahudi itu banyak yang tawaf walaupun dia itu bukan di Mekah itu gitu loh. Karena apa? Karena melakukan ritual seperti yang Abraham lakukan gitu loh. Muterin tugu itu ritual seperti yang Abraham lakukan gitu loh. Kan gitu. Walaupun banyak yang disalahgunakan siapa Tuhan mereka itu, banyak yang diserongkan, tapi ritualnya itu masih ada sedikit-sedikit gitu, namanya aja ini. Maka Islam ini memurnikan lagi hal-hal seperti itu gitu loh mas. Mas Anda mengatakan Abraham itu tidak pernah ke Mekah apa segala macam. Ya kan berhubung Anda ini kan bukan ahli geografi, bukan ahli peta gitu loh mas. Orang yang memang ahli di dalam masalah itu, insya Allah dia itu akan kaget setelah melihat paran itu di mana, terus yang bermata air, sumur yang bermata air itu di mana, terus
Terus kemudian apa yang disebut di dalam Kejadian 16:14 itu di situ kan ada sumur apa namanya, Lacai Roy gitu, sumur Lacai gitu, apa namanya lupa saya. Terus kemudian itulah Sam-Sam itu, sumur itu. Terus kemudian letaknya itu kalau di dalam Bible itu, di dalam Alkitab itu disebut dengan antara apa, Kades dan Beret apa gitu, Kades dan Beret itu sebenarnya di situ antara Sofa dan Marwah gitu loh Mas. Sebenarnya dalam Kejadian 16:14 itu sangat jelas gitu. Di situ ada sumur Sam-Sam yang disebut Lacai Roy, dan kemudian letaknya itu di antara Kades dan Beret. Artinya antara Sofa dan Marwah, gunung itu gitu loh. Kan dikelilingi gunung, sedangkan sumur itu sendiri berada di lembahnya gitu, di lembah Baka yang disebut dengan lembah Baka tersebut gitu. Lembah Baka dulu kan memang Baka namanya Mas gitu. Di dalam Mazmur 84 juga lembah Baka, tempat bermata air gitu. Di situ lembah, memang di situ yang cocok tempat itu adalah Mekah, itu gak ada lagi gitu Mas. Karena gak ada di situ lembah yang dikelilingi bukit, sehingga di situ ada bermata air yang tidak habis-habis gitu. Tidak ada lagi selain di dunia ini, selain di situ aja gitu. Dan di situ ada Bait Allahnya lagi gitu. Nah, di situ nggak ada Tugu pembangunan Abraham. Itu yang tidak ada tempat itu di dunia kecuali di Ka'bah itu gitu lah. Mas, Anda mengatakan orang Arab itu dulunya itu memang kafir, banyak orang yang Kristen gitu. Iya, memang banyak Kristen. Makanya disebut dengan kaum jahiliyah gitu loh Mas. Itu kan banyak orang Kristennya di situ dulu Mas gitu. Disebut dengan kafir musyrik. Itu banyak orang Kristennya karena menyembah berhala, karena percaya kepada apa? Percaya kepada patung-patung gitu. Seperti Anda sekarang ini. Yaitu Tuhan itu punya anak, kemudian anaknya dituhankan juga, kemudian dibikin patung gitu. Itu disebut dengan kaum jahiliyah, kaum kebodohan gitu. Kenapa? Karena membuat patung-patung apa segala macam gitu loh Mas. Itulah ya disebut kafir Quraisy di situ gitu loh. Makanya Nabi Muhammad SAW itu kan bukan seorang raja Mas gitu. Dari awalnya itu dia itu hanya berangkat sendirian gitu loh Mas. Kemudian ada temannya satu, dia itu percaya, yaitu masuk Islam, Sayyidina Abu Bakar, jadi 2 orang gitu. Dari situlah kemudian berkembang gitu loh Mas. Berkembang kan Allah selalu melindungi Nabi Muhammad. Kalau Allah tidak melindungi pasti sudah dihabis Nabi Muhammad itu dari dulu. Soalnya para pemimpin Quraisy itu selalu ingin membunuh Nabi Muhammad, tapi selalu gagal terus gitu. Akhirnya sampai Quraisy ini menjadi muslim 100% gitu. Sampai Mekah ini menjadi muslim 100%. Kan begitu Mas. Arab itu kan luas Mas, tetapi Mekah dan Madinah itu kan cuma selingkaran kota aja gitu Mas. Memang Nabi Muhammad itu berangkat dari bawah. Kalau Anda mengatakan Nabi Muhammad itu menindas orang-orang Kristen di sana, Anda salah. Nabi Muhammad itu berangkat dari bawah, justru Nabi Muhammad itu yang ditindas gitu. Karena berangkat dari awal gitu. Sehingga Nabi Muhammad itu orang yang masuk Islam itu selalu diintimidasi oleh orang-orang Quraisy ini, oleh orang-orang kalau Anda mengatakan banyak orang Kristen di sana, ya oleh orang-orang Kristen ini dulu selalu disiksa. Umat Islam yang masuk Islam disiksa, diintimidasi gitu. Padahal Nabi Muhammad pada saat itu sendirian. Terus kemudian sahabat ada yang masuk Islam, nambah 1 orang. Kemudian masuk Islam lagi nambah 1. Nah, orang yang masuk Islam ini di golongan Nabi Muhammad itu selalu ditindas seperti Paulus dulu gitu.
seperti zaman Paulus dulu, ketika Yesus ada pengikut Yesus ditindas sama Paulus gitu. Ketika ada orang yang mengikuti Yesus dibunuh, dibantai sama Paulus gitu loh. Seperti itulah Nabi Muhammad perjuangannya zaman dulu gitu. Tetapi Nabi Muhammad berhasil. Kan kalau Yesus kan masih gagal masih gitu. Misinya itu masih gagal, belum sampai. Karena apa? Karena dia itu putus di tengah jalan. Maka dari situ misi Yesus akan dikembalikan lagi agar supaya bertanggung jawab atas perselisihan ini. Maka Allah menurunkan lagi agar misinya itu terselesaikan gitu. Misinya gagal sebenarnya. Jadi karena gagal itulah Allah menurunkan kembali agar Yesus itu tidak gagal gitu. Kalau Nabi Muhammad itu dari bawah terus ke atas selalu ingin dibunuh, pengikut-pengikutnya disakiti, dibantai, dihaus sama orang-orang kafir Quraisy itu yang percaya Tuhan punya anak ini, itu selalu membantai pengikut-pengikut Nabi Muhammad. Tetapi Nabi Muhammad sabar terus, berjuang terus walaupun disakiti, sehingga dia itu selalu dilindungi oleh Allah Subhanahu wa taala gitu kan. Nah, Mas, kalau Anda menafsirkan Alkitab kan begitu. Kalau Anda menafsir Alkitab, tetapi kalau ada ayat-ayat yang Yesus tidak pernah mengatakan dirinya sebagai Tuhan dan Anda kemudian dianggap Tuhan, apakah itu Anda bukan menafsirkan berdasarkan hawa nafsu? Apakah bukan Anda menafsirkan berdasarkan asumsi? Bagaimana Anda bisa menafsirkan Alkitab sementara Yesus sendiri tidak pernah mengajarkan dirinya sebagai Tuhan? Dan Yesus hanya mengajarkan mengaku dirinya sebagai Tuhan. Bagaimana Anda menyimpulkan bahwa itu Tuhan gitu? Ini kan sebenarnya Anda ini menafsirkan seenak utilnya Dewi kan gitu, Mas. Jadi Anda ini ilmu Anda untuk menafsirkan Alkitab ini hanya berdasarkan dogma yang Anda punya. Kalau sudah tidak sesuai dengan dogma, maka Anda tidak akan menafsirkan hal itu gitu. Anda ini selalu disesuaikan dengan dogma yang Anda pelajari gitu loh. Makanya Anda menafsirkan Alkitab sesuai dogma, kan begitu. Kalau hanya menafsirkan Alkitab sesuai asumsi, waduh Mas, bahaya itu Mas. Semuanya harus ikut asumsi. Sudah clear di dalam Alkitab itu sendiri, masih diasumsikan, dibelokkan kepada sebuah dogma. Ini kan membahayakan sebenarnya gitu loh. Bahaya, sangat-sangat bahaya gitu loh Mas. Padahal Yesus sendiri itu dikatakan itu Tuhan yang benar itu hanya satu. Sedangkan Yesus itu hanya utusan. Itu sudah jelas gitu loh Mas. Di dalam Yohanes 17 ayat 3 itu sudah jelas. Nah, masalahnya di sini Mas. Masalahnya Paulus sebenarnya yang bermasalah itu. Yang bermasalah itu sebenarnya Paulus. Sebenarnya yang ada di dalam Kristus Yesus itu, Bapa yang ada di dalam Kristus Yesus itu adalah Paulus gitu Mas. Disinilah yang tidak Mas David ketahui, karena di dalam saya pernah baca di dalam Korintus 4 ayat yang 15 itu dikatakan, sekalipun kamu punya beribu-ribu pendidik dalam Kristus Yesus, kamu tidak mempunyai tidak mempunyai banyak bapak gitu. Walaupun kamu ini mempunyai beribu-ribu pendidik, kamu tidak mempunyai bapak gitu. Karena akulah bapakmu yang di dalam Kristus Yesus. Yang di dalam Kristus Yesus, akulah yang menjadi bapakmu oleh Injil yang kuberitakan kepadamu itu. Artinya Injil yang kuberitakan dari Paulus ini, Injil yang diberitakan oleh Paulus ini, ya ketika menyebut bapak di situ adalah Paulus dia gitu. Makanya Paulus mengatakan iblislah bapakmu gitu. Makanya Yesus pernah mengatakan iblis yang menjadi bapakmu. Sedangkan apa? Pauluslah yang mengajarkan, walaupun kamu itu mempunyai banyak pendidik, kamu itu bukan berarti mempunyai banyak bapak, tetapi akulah bapakmu yang ada di dalam Yesus Kristus gitu. Ini bukan main ini. Paulus bapak Anda ini gitu.
Yang disebut bapak di situ Paulus sebenarnya. Nah di situ di dalam Roma 3 juga dikatakan kebesaran Allah oleh dustaku semakin melimpah, gitu. Oleh dustanya Paulus ini semakin melimpah karena berkas dusta liciknya Paulus ini kerajaan Allah jadi melimpah, gitu. Itu sesuai dengan Korintus 11 ayat yang ke-17 yang Paulus lakukan di situ. Kan begitu. Kalau dalam Korintus 11 itu jelas-jelas dikatakan apa bukan dari firman Tuhan. Yang Paulus katakan ini bukan berasal dari firman Tuhan, melainkan apa? Hanya berdasarkan orang bodoh yang berkeyakinan, gitu loh kan. Ya apa orang bodoh yang berkeyakinan itu seperti apa gitu? Itu bodoh gitu. Ya sempat Anda mengatakan pemilik rumah ini gitu ya, pemilik rumah ini. Saya sudah katakan Mas berulang kali, kalau pemilik rumah ini itu mengatakan itu bukan berada di tempat situ. Karena umat Islam itu dulunya adalah menghadap ke Yerusalem, kemudian artinya di Yerusalem itu juga pemiliknya sama, pemilik yang sama. Kemudian Allah merintahkan menghadap ke Bait Allah, Ka'bah ini, gitu. Artinya baik Yerusalem, baik Ka'bah itu pemiliknya sama, gitu, Mas. Itu Allah Subhanahu wa Ta'ala, gitu. Perlu Anda ketahui. Karena di situ dulunya beberapa tahun, maka setelah itu maka Allah merintahkan menghadap ke Ka'bah, gitu loh akhirnya. Dan Anda mengatakan takiyah ini takiyah. Mas, saya katakan karena Yudas itu jujur. Kejujuran Yudas itu menghancurkan Yesus. Ketika orang Romawi bertanya, "Hei Yudas, mana Yesus? Akan kubunuh." Yudas ini kan nggak boleh bohong, sama persis seperti David ini, gitu. Nggak punya ilmu, nggak punya solusi, gitu. Yudas ini persis seperti David, mengatakan, Yudas, mana Yesus? Saya ini harus jujur, harus mengatakan yang sebenarnya. Oke, Romawi, tuh Yesus sembunyi di sana. Nanti kalau orang yang saya cium dialah Yesus, gitu. Oh terima kasih Yudas, sama-sama Romawi, aku ini kan orang jujur ya. Oh iya Yudas, kamu jujur banget, gitu sama orang Romawi. Nah kejujuran Yudas inilah yang disebut pengkhianat oleh Yesus, gitu. Karena Yudas nggak tahu batasan-batasan jujur seperti apa. Ya persis seperti Pak David ini, gitu. Pak David kan mengatakan, orang Kristen itu harus jujur, saya ini harus jujur Pak Hasan, saya harus jujur. Ya mirip, Anda ini mirip dengan Yudas, gitu. Udah gini apa Pak David, saya itu pernah membaca di dalam kitab Anda. Begini Pak David, Anda mengatakan Yesus itu berubah apa segala macam, dan dari bapak berubah menjadi Yesus, kan begitu. Tapi saya pernah baca begini di dalam Korintus 4 ayat yang ke-15 itu mengatakan demikian. Intinya begini, saya lupa ayatnya. Cuman berkata begini, sekalipun kamu itu punya beribu-ribu pengajar, kan gitu ya, Kristus sekalipun kamu punya beribu-ribu pendidik dalam Kristus, kamu tidak berarti mempunyai banyak bapak, gitu loh. Pernah baca saya gitu. Karena apa? Karena akulah yang dalam Yesus Kristus menjadi bapakmu, gitu. Kan begitu. Terus ini oleh Injil yang kuberitakan kepadamu. Artinya begini. Selama Pak David itu mempercayai atau membawa atau membaca Injil atau mempercayai berita Injil yang Paulus beritakan ini, selama itu pula Bapak yang ada di dalam Yesus itu adalah Paulus, gitu. Paulus. Jadi walaupun Pak David ini mempunyai banyak beribu-ribu pengajar yang mengajarkan misalkan tentang Bapak ini misalkan ada satunya mengajar Bapak ini di sorga,
yang satunya mengatakan bapak ini di sebelah kanan, yang satunya mengatakan di sebelah kiri, yang pokoknya bermacam-macam gitu loh. Nah, itu banyak pengajar seperti itu. Tetapi bukan berarti Pak David ini mempunyai banyak bapak, bukan. Tetapi hanya satu bapaknya Paulus ini gitu loh, bapaknya Pak David. Nah, Paulus ini posisinya di mana gitu. Paulus yang disebut bapak ini posisinya di mana? Nah, di sini dikatakan, akulah yang dalam Yesus Kristus menjadi bapakmu gitu. Akulah bapakmu yang di dalam Kristus Yesus gitu. Akulah bapakmu yang di dalam Kristus Yesus. Artinya kalau ketika disebut Bapakku yang di surga, itu Yesus, itu Paulus sebenarnya gitu. Selama Bapak David mempercayai Injil atau Injil yang Paulus beritakan, maka selama itu pula Bapak itu adalah Paulus gitu. Itu perlu Bapak David perhatikan juga ya. Ya, terima kasih. Demikianlah hasil dialog kami dengan Bapak Pendeta David Salim. Mudah-mudahan apa yang ada di video ini cukup menjadi pelengkap daripada pemurtatan gitu loh. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.